Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi para sahabat yang baru bergabung di live ini. Bisa ikuti kembali live-live yang ada di TikTok ini, di YouTube Uripe Allah. Kaji terus-menerus, ulang-ulang terus agar mendapatkan kepahaman asah terus. Karena ini ilmu dari Allah untuk Anda semua yang mau. Bagi yang tidak mau, ya tidak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan bila ada yang mau bertanya-tanya, saya ucapkan kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi para sahabat yang sudah mengucapkan salam di kolom komentar. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Mas Ajman dari Malaysia. Silakan bila ada yang mau bertanya-tanya atau yang mau naik. Kita belajar bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi temanya ini tentang Isra Mi'raj. Oke. Dulu Isra Mi'raj yang katanya sebelum Kanjeng Nabi Isra Mi'raj dioperasi, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Itu menurut manusia, menurut cerita manusia. Makna yang sebenar-benarnya kisah itu adalah ketika manusianya ingin diperjalankan oleh Allah, ya harus dioperasi dulu hatinya. Diapakan maknanya dioperasi itu? Dibaiat, diserahkan, direlakan, diridhokan. Itulah yang dimaksud bentuk operasi itu sebelum naik ke atas. Jadi sebelum dioperasi ya tidak bisa naik ke atas. Kenapa? Karena bahan dasar kesucian subhanalladznya tidak ada. Jadi harus dibimbing melewati pintu baiat dulu. Belajarlah kepada pembimbing-pembimbing yang ada di daerah Anda masing-masing agar Anda bisa diperjalankan oleh Allah. Di suatu malam ketika manusianya sudah rela, ridho meninggalkan apa yang bukan miliknya. Ya Ustaz, biasanya malam Jumat pengajian di pondok, ya sementara pengajiannya saya liburkan, saya ganti dengan live ini Bunda. Izin bertanya tentang pernikahan di dalam diri. Makna pernikahan itu adalah pernikahan manusia dengan hakikat diri sejati manusianya. Pernikahan manusia, hawa nafsunya ditemukan lagi dengan asal usulnya dengan pacar lamanya. Siapakah? Adam. Ketemu dengan ketiadaan, itulah yang dimaksud pernikahan. Barang siapa pernikahan yang demikian pasti masuk surga. Inilah hakikat pernikahan itu. Akhirnya menjadi iman. Kenapa? Karena kita selama ini selalu selingkuh dari Allah. Karena kita selama ini selingkuh dari hakikat sejati diri manusia kita yang tak ada kok merasa ada. Jadi yang sebenar-benarnya Hawa itu lambangnya perempuan atau wanita. Akan tetapi hakikatnya hawa nafsu itu ya seluruh manusia. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, sama-sama wanitanya. Saya pun juga termasuk sama-sama wanitanya, sama-sama mengemban darah kotor.
Apa yang dimaksud darah kotor itu? Dilambangkan di dalam wanita ada darah nifas, ada darah haid dan sebagainya. Dilambangkan pada seluruh umat manusia bila masih jadi wanita atau masih memelihara hawa nafsunya, ya terkena darah juga. Apa darah itu? Hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hawa nafsu, itulah lambang dari darah itu. Jadi manusia pun terkena kenajisan karena darah itu. Karena manusianya belum suci dari dirinya, di hatinya, ya tidak bisa kawin-kawin alias bersendirian atau jomblo. Makna kerennya jomblo, urip dewean tanpa Allah. Solat sendirian, makan sendirian, minum sendirian, solat sendirian, serba sendirian, jomblo. Hawa nafsune jomblo, belum ketemu pasangannya. Jadi bila tidak bersendirian lagi, ia ketemuilah pasangannya. Adam yang telah lama ia tinggalkan apa? Kembalilah ke asal usul hakikat sejati diri manusia. Maka disitulah Anda akan merasakan kebahagiaan bersama kekasihnya. Akhirnya subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Hanya Allah lah yang memberangkatkan manusianya. Ketika duduk, ingat Allah yang mendudukkan. Ketika makan, Allah yang memakankan. Ketika sholat, Allah yang mensolatkan. Indah hidupnya. Sudah ketemu pasangannya. Sudah ketemu hakikat diri sejati manusianya yang hanya makhluk, tidak bisa menciptakan apa-apa kecuali hanya Allah yang menggerakkan apapun pergerakan makhluk ini. Itulah makna dari pernikahan itu. Semoga dipahami ya Kang Mas ya. Muhammad Ihsan dari Madura. Assalamualaikum Gus, mau nanya kalau sudah di Ahad sudah tidak nyebut nama Gus? Inge. Jadi yang dimaksud tidak nyebut nama selama ini sesebutan seluruh nama yang ada di alam semesta ini siapa yang menyebut? Jangan salah pandangan. Dikira kalau sudah Ahad diam seperti patung. Bukan itu maknanya. Maknanya kalau sudah Ahad itu yang menyebut semua nama itu ya Allah sendiri. Kenapa? Karena hanya Allah yang memiliki semua nama itu. Begitu Kang Mas, semoga bisa dipahami ya. Jangan sempit pandangan tentang ketuhanan. Semoga dipahami ya Kang Mas. Oke, sama-sama. Silakan, ada pertanyaan lagi. Kebanyakan orang bilang kalau sudah makrifat itu orangnya ya harus nyepi dari keramaian. Tidak boleh main TikTokan, tidak boleh main YouTubean, tidak boleh main apa saja, tidak boleh bekerja alias jadi pengangguran. Kalau orang makrifat itu begitu. Itu kan pandangan manusia yang salah paham tentang hakikat makrifat. Kalau manusianya sudah paham tentang hakikat makrifat, lah yang TikTokan ini lo siapa? Yang YouTubean ini lo siapa? Yang berperan di alam semesta ini lo siapa? Yang ada di bumi ini lo siapa? Begitu. Jangan sempit pandangan tentang ma'rifatullah. Bila yang ada hanya Allah, ya berarti semuanya di dalam Allah. Kalau manusianya harus menyendiri sendirian di hutan, kalau manusianya meninggalkan pekerjaannya, kalau manusianya meninggalkan aktivitasnya karena manusianya salah paham memahami hakikat makrifat, ya akhirnya
susah sendiri. Karena memahami ketuhanan belajarnya ya belajar sendiri. Dikira Allah di hutan. Allah meliputi seluruh manusia. Baik di keramaian atau di dalam sepi. Baik dimanapun, ya itulah Allah.